Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UPIN PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Utami, NIM 352400191 dari LPPK Universitas Terbuka, bidang studi ekonomi, mengajar di SMK NU Ma'arif Kudus. Saya melaksanakan UKIM di SMK NU Ma'arif Kudus kelas 11 TKJ 3 Mapel Peluang Usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya cek kerapian sama kebersihan kelas dulu ya. Kalau kita menuntut ilmu, pembelajaran di kelas, kalau keadaan kelas kotor, otomatis tidaknya nyaman. Sebelumnya, seperti biasa, Bu Eka selalu mengingatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi, kalian bangun pagi jam berapa? Jam 5. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, berdoa dulu. Akan dipimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, saya absensi dulu ya kehadiran kalian hari ini. Ahmad Zulfikar Al-Hafiz adalah materi peluang usaha. Sebelum masuk ke materi, saya jelaskan materinya. Baik, mau tanya, pengertian peluang apa sih? Ada yang bisa jawab? Kesempatan. Sedangkan pengertian dari usaha apa? Kegiatan yang diperoleh secara keuntungan atau laba. Ya, betul. Nah, pengertian peluang usaha. Tadi menurut temanmu, peluang adalah kesempatan, usaha adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, ini. Sekarang pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan bisnis atau kewirausahaan. Nah, ini mendirikan usaha ya berarti dia tujuannya untuk mencapai keuntungan. Yang pertama adalah analisis peluang usaha. Yang kedua, analisis SWOT. Ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisa peluang usaha. SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Ini nanti saya jelaskan setelah materi peluang usaha selesai. Langsung lanjut ke alat analisis SWOT. Sumber peluang usaha ada 4. Yang pertama dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu muncul dari apa saja? Dari hobi, keahlian, pengetahuan, dan
Pengalaman. Terus apa lagi? Pengalaman kalian PKL di perusahaan. Itu juga muncul pasti, wah aku kepengen duwe usaha seperti ini. Itu muncul dari diri sendiri. Yang kedua dari lingkungan, perubahan sosial. Ini adalah kebutuhan sosial. Nah ini. Terus ekonomi ini mau tidak mau harus mendapatkan tambahan ekonomi. Jadi pengusaha membuat usaha sampingan. Ada juga yang masih sekolah tapi punya usaha sampingan. Ada yang seperti itu. Teknologi. Nah ini teknologi, banyaknya teknologi yang memudahkan konsumen sama penjual. Terus kebijakan pemerintah yang condong untuk memperingan bantuan UMKM. Ya betul, masyarakat UMKM. Contoh, KUR. Pernah dengar KUR kan? Kredit usaha rakyat yang bunganya kecil tanpa jaminan. Terus apa lagi kebijakan pemerintah dalam hal pajak untuk pengusaha. Pentingnya memahami peluang usaha. Yang pertama, membantu wirausaha mengambil keputusan yang tepat dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Ini sangat penting. Ya, yang kedua, meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Karena banyaknya peluang usaha, jadi banyak pengusaha-pengusaha kecil yang dari bawah, dia berusaha untuk mendirikan usaha baru. Akhirnya pertumbuhan ekonomi juga maju, dan ini menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silahkan ya angkat tangan, tidak apa-apa. Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha. Nah ini, identifikasi, berarti kita menganalisa keadaan usaha yang harus dijalankan. Yang pertama, pengamatan pasar. Nah, selanjutnya, menentukan usaha yang tepat. Yang pertama adalah sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah ini, kalau tidak mampu jangan dilakukan. Saya sarankan sesuai minat. Karena apa? Kalau tidak sesuai minat. Yang kedua adalah modal dan sumber daya tersedia. Modal ada, sumber dayanya ada, sumber daya alam, bahan baku, maupun sumber daya manusia. Pekerjanya, karyawannya, ownernya juga harus ahli. Contoh, Safa tadi kuliner. Kamu kok punya karyawan yang tidak bisa masak? Bisa enggak kamu serai bisnis kulinermu? Tidak bisa kan? Nah, kamu harus memilih karyawan yang ahli atau terampil dalam bidang kuliner. Kita lihat ini contoh peluang usaha. Sumber jasa contohnya ini pembuatan website, laundry, salon, transportasi online. Bidang produk kuliner, bisnis makanan, produk kecantikan, ya. Bidang sosial, jasa penitipan anak. Terus yang terakhir bidang teknologi, pengembangan aplikasi dan pemasaran digital. Itu contoh ya. Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha, alat untuk menganalisis peluang usaha ada 4. Yang pertama, strength, kekuatan. Kekuatan berarti kekuatan dari usaha tersebut. Yang kedua, weakness, kelemahan. Kelemahan berarti kelemahan yang ada dalam usaha tersebut. Kalian analisa. Terus opportunities, kesempatan. Berarti kesempatan yang ada dalam usaha tersebut. Threat, ancaman. Yang ketiga, proses operasional yang belum efisien. Nah ini, kalau belum efisien, otomatis tidak sesuai target. Permintaan konsumen, contoh Bu Eka pengusahanya. Bu Eka tolong nanti ya, hari Ahad depan harus sudah jadi semua pesanan saya.
Tapi ternyata karena kendala ini tadi, model dan infrastruktur, otomatis molor. Sistem produksinya, proses produksinya molor. Selanjutnya adalah O, tadi kan S, B, ini O. O, opportunities, yaitu kesempatan, pasar baru atau segmen yang berkembang. Nah ini. Yang kedua, tren industri dan teknologi yang mendukung. Ini masuk ke infrastruktur. Sama modal sumber daya manusia, sumber daya alam. Yang terakhir, regulasi pemerintah yang menguntungkan. Nah ini, regulasi ini keputusan kebijakan pemerintah. Contoh dalam hal undang-undang untuk UMKM, ya. Ini yang sangat menguntungkan para pengusaha atau wirausaha. Itu regulasi pemerintah, baik itu keputusan pajak, baik itu perlindungan wirausaha atau UMKM, ini ada di regulasi pemerintah. Studi kasus. Studi kasus, materi peluang usaha dan analisis SWOT, analisa SWOT tadi. Contoh, Vina masak. Vina punya hobi masak. Peluang usahanya membuka catering sehat untuk pekerja kantoran. Ya, analisisnya banyak peminat, modalnya kecil, promosi lewat media sosial. Analisanya seperti itu. Analisis dari usaha yang didirikan oleh Vina. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Misal saya mau membuat bisnis, tapi bisnis saya sendiri. Nah, bisnis itu mulai dari benar-benar dari nol. Ya, betul. Saya nggak ada jaringan, nggak ada apa-apa, benar-benar dari nol. Nah, menurut mereka, gimana sih caranya supaya saya itu bisa dapetin pelanggan atau yang biasa kita sebut itu personal branding. Ya, betul. Personal branding itu. Ini berkaitan dengan ini. Bisa dilihat dari ini. Produk yang kamu buat, produk banyak peminatnya enggak? Kamu kan menjalankan usaha dari nol kan? Kamu harus merencanakan ini, produk yang kamu buat nanti itu banyak peminatnya enggak? Itu produknya saya itu tidak mematuhi, jadi hanya saya sendiri, jadi nggak ada yang tahu. Oh gitu. Iya, itu saya sendiri. Setiap usaha yang didirikan itu harus ada produk realnya, Nang. Produk realnya yang nanti kamu jual ke pelanggan atau konsumen. Banyak sekali peminatnya. Peminatnya adalah para pengusaha yang memanjakan pembeli melalui platform web aplikasi, ya kan? Laundry aja sekarang punya aplikasi, ada. Terus modal kecil, silahkan. Kalian punya modal berapa? Kalau dari nol otomatis modalnya kecil, ya kan? Yang tidak perlu mengeluarkan banyak modal atau banyak uang. Nah ini silahkan pilih modal kecil. Menurut saya memang usaha rumahan dulu. Nah ini, silahkan buka aplikasi Siama. Siama kalian masing-masing. Buka tugas soal latihan 11 TKJ 3. Ya, ini ada soalnya seperti ini. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Langsung dikerjakan di situ, di Siama. Soalnya seperti ini. Sudah ketemu ya? Nah, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Malu bertanya tidak bisa mengerjakan. Dikerjakanlah sedikit tadi yang dibuka tadi. Wis nah.
Ya. Ini yang kelompok cewek itu serius. Sudah selesai kah? Belum. Kalau masih bingung ditanyakan ya, boleh bertanya. Itu menganalisis tentang makanan loh ya, kuliner. Analisis kekuatannya, kelemahannya. Tadi udah saya beri contoh di kasusnya loh ya. Peluangnya apa, ancamannya apa. Ada yang sudah? Ya. Nah, tunggu yang lain yang belum. Yang sudah jangan geger, jangan berisik ganggu yang lain. Sini sudah ya tadi ya, yang kelompok sana belum. Sudah kelompok sini? Sudah semua? Kelompok sini sudah selesai mengerjakannya di Siama? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, masuk ke tugas kelompok. Tapi sebelumnya Bu Eka mau ice breaking dulu. Biar enggak pegel ya kan? Biar fresh, semangat lagi. Perintahnya dengarkan. Perhatikan aku. Dengarkan perintahku. Ya, perhatikan aku, dengarkan perintahku. Lakukan apa yang saya perintahkan. Ya, mulai pegang hidung kalian. Udah kan? Ada yang tidak fokus. Pegang mulut kalian. Pegang telinga kalian. Oke. Sekarang tangan. Perhatikan gerakan dan perintahku. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Oke. Tangan ke samping. Masih ada yang nggak fokus. Fokus. Tangan ke bawah. Oke, terima kasih. Ternyata banyak yang fokus, masih semangat. Sekarang masuk ke tugas kelompok. Menganalisa studi kasus. Menganalisa masalahnya Pak Budi. Silakan buka LKM kalian, lembar kerja murid. Tugas kelompok yang ada di buku LKPD kalian masing-masing. Ini soalnya. Perhatikan, ada poin 4 ini. Yang kalian kerjakan adalah poin 1 dan 2. 3 nanti kalian presentasikan. Akan dimulai. Saya kasih waktu 20 menit. 20 menit, tidak usah tergesa-gesa. Dipikir baik-baik. Karena ini menyangkut nilai kelompok maupun nilai individu.
Ini nama kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok semangat. Kelompok 2, kelompok kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok inovatif. Kelompok 3, ulet. Kelompok 4, itu ya nama-nama kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Yang tidak paham ditanyakan. Ada kelompoknya. Serius sekali. Ada yang perlu dibantu Bu Eka untuk menjelaskan? Ya betul. Sudah semua? Nah, sekarang mempresentasikan hasil dari kerja kelompokmu ya. Poin keempat. Nah, silakan. Kelompok yang sudah siap maju siapa? Kelompoknya siapa? Silakan Krista maju. Ayo maju. Yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Ini kita akan menjawab soal nomor 1, yaitu mengapa Pak Budi salah memilih tempat usaha. Ini kita hasil diskusi jawaban kita yaitu Pak Budi terlalu tergiur dengan harga sewa yang murah, tetapi tidak memikirkan tempatnya karena tempatnya memang di jalan utama, tapi lokasinya itu sangat terpencil, dikelilingi oleh persawahan dan jauh dari permukiman padat penduduk atau area komersial lainnya. Jadi Pak Budi dalam memilih tempat usaha. Dan soal kedua yaitu analisikan tempat usaha yang dipilih Pak Budi dengan SWOT dan apa usaha yang paling cocok. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu 1. Pak Budi memiliki modal yang cukup besar, yaitu 200 juta. Kedua, Pak Budi memiliki pengalaman montir. Yang ketiga, nama usaha yang simpel dan mudah diingat, yaitu Model Jaya. Untuk yang ketiga, kelemahannya adalah lokasi yang kurang strategis karena tempat yang terpencil dikelilingi persawahan, jadi tempatnya kurang cukup. Yang kedua, minim pelanggan karena tempat usaha Pak Budi jauh dari permukiman padat penduduk atau area komersial lainnya. Yang ketiga yaitu peluang. Pak Budi memiliki peluang agar tokonya ramai, yaitu dengan cara promosi online melalui web atau aplikasi-aplikasi iklan yang lainnya. Yang kedua yaitu Pak Budi bisa mengganti
kawasan atau tempat usahanya di tempat yang lebih ramai atau padat penduduk. Yang keempat yaitu ancaman pasti yaitu resiko sepi karena tempat usahanya jauh dari permukiman dan dikelilingi oleh persawahan dan jauh dari area komersial lainnya. Yang kedua yaitu kompetitor lain yang lebih dekat dari area permukiman penduduk. Jadi penduduk lebih memilih tempat yang lebih dekat karena agar di sini karena punya Pak Budi itu jauh, jadi penduduk akan memilih tempat yang lebih dekat. Yang ketiga, Pak Budi bisa membantu usahanya seperti bengkel alat pertanian, seperti bengkel traktor, bengkel alat pertanian yang lainnya, agar petani kita bisa membengkelkan di tempat Pak Budi. Yang kedua yaitu toko seperti peralatan pertanian seperti jual pupuk, campur atau peralatan pertanian yang lainnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya batasi ya, satu penanya saja kalau mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Bertanya, ayo. Kan di situ kan daerahnya kan terpencil, otomatis jalan Pantura. Dan kan di situ kan jalan raya sama kayak jalan Pantura toh. Nah, otomatis yang lewat itu seperti truk, bil, dan lainnya. Nah, kenapa ada itu malah jual pupuk? Biasanya kalau di sekitar itu kan ada sawah. Kita kan lebih dominan ke jalan raya utama. Kan banyak sekali peluang usaha, tidak harus jual seperti bengkel, kan bisa saja petani di situ berjauhan kalau memberi pupuk, membengkelkan alat-alat pertanian, sedangkan Pak Budi memiliki potensi atau keahlian sebagai montir, jadi ya saja dia membuka usaha bengkel alat pertanian agar petani di sekitar bisa lebih mudah untuk membenarkan alat-alat pertanian yang besar. Kan banyak peluang usaha harus di Jalan Pantura itu. Maksudnya saya bantu ya Krisna ya. Maksudnya Krisna saya menangkapnya seperti ini. Karena Pak Budi lokasi usahanya ada di tengah-tengah sawah, ya kan? Sepi kendaraan, jauh dari aktivitas umum seperti pusat kota. Cocoknya Pak Budi mendirikan usaha pertanian dalam bidang pertanian. Contoh pupuk. Terus dia kan ahlinya montir, bisa memperbaiki traktor, ya kan? Itu kan dari dari motor. Traktor kan dari motor, dia montir otomatis. Nah, itu maksudnya Krisna mungkin seperti itu. Coba mau bertanya lagi, silakan kalau kurang jelas. Kalau udah cukup, mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Mari kita simpulkan. Nah, kelompok 1 mungkin kesimpulan dari materi hari ini gimana, No? Dari materi hari ini yaitu peluang usaha bisa datang dari mana saja, seperti hobi, keterampilan, dan kemajuan teknologi. Ya, betul. Berarti peluang usaha bisa muncul dari mana saja. Tadi dari
sumber dari diri sendiri, dari lingkungan, gagasan orang lain, teknologi. Bagaimana kesan kalian dan manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran yang saya sampaikan? Silakan. Menyenangkan, menarik, dan jadi lebih tahu untuk bagaimana cara memulai usaha. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk 11 TKJ 3. Kalian hari ini hebat-hebat, pintar, langsung satset. Menurut saya, mengerjakan tugas juga satset, mengerjakan tugas kelompok juga satset. Minggu depan jangan lupa masuk ke bab baru yaitu proposal usaha. Ya, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.